Rizky Adelia dari IPKC. Di sini saya akan membahas pengertian klasifikasi. Apa itu klasifikasi arsip? Yang pertama, saya akan membahas pengertian klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan arsip yang tercipta berdasarkan fungsi dan kegiatan yang diperlukan untuk memudahkan penemuan kembali. Sedangkan arsip yaitu rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dalam media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat. Arsip terbagi menjadi dua, yaitu arsip substantif, yaitu adalah arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama instansi. Yang kedua, arsip fasilitatif merupakan arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung instansi. Fungsi arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2, yaitu yang pertama fungsi dinamis. Fungsi dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaannya. Yang kedua, fungsi berdasarkan statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan ataupun penyelenggaraannya. Selanjutnya, pengertian pemberkasan. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, termasuk proses penentuan indeks, kode, penyusunan dan penempatan arsip dengan cara yang sistematis sehingga dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila diperlukan. Selanjutnya, tujuan pemberkasan ini agar tercapai ketepatan dan kecepatan dalam menemukan kembali, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, dan mempermudah penyusutan. Selanjutnya yaitu peralatan pemberkasan. Peralatan pemberkasan terbagi atas beberapa alat, yaitu yang pertama yaitu filing cabinet. Filing cabinet itu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 atau 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan yaitu laci keempat dan 5. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip. Ukuran surat disusun berdiri secara vertikal. Filing cabinet ini berguna untuk menyimpan arsip yang masih aktif. Yang kedua yaitu sekat atau guide, mengelompokkan arsip berdasarkan urutan abjad sehingga akan mempermudah untuk menentukan lokasi arsip secara tepat dan cepat. Jenis sekat yang pertama ada yang primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada folder. Folder adalah suatu tempat untuk menyimpan atau menampung file-file, baik itu file sistem maupun file data atau dokumen. Folder yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Selanjutnya label. Label adalah kertas yang ditempelkan di tab atau guide. Label dipergunakan sebaiknya seperti kertas yang berkualitas agar tidak mudah rusak, mudah dihapus dengan tidak meninggalkan bekas, dan mudah dibaca karena berwarna terang. Yang selanjutnya, rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tempat penyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam orden atau kotak arsip. Pemberkasan ini mempunyai beberapa metode. Yang pertama, metodenya seperti sistem pemberkasan arsip menurut alfabet atau abjad. Sistem penyimpanan arsip menurut abjad
Menurut abjad berarti warkat yang dibuat atau diterima yang di dalamnya termuat nama orang atau nama wilayah ataupun nama pokok soal disimpan menurut urutan abjad dari huruf H, A sampai Z. Yang kedua, sistem pemberkasan menurut abjad subjek. Berkas subjek dikenal pula dengan nama berkas data, eksekutif, informasi, ataupun topik. Yang ketiga, sistem numerik atau sistem nomor. Arsip dinamis disusun menurut urutan bilangan. Contohnya, cek atau kwitansi yang sudah bernomor. Pada sistem numerik disusun menurut bilangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode klasifikasi. Yang pertama, sarana mengenai primer, sekunder maupun tersier. Yang kedua, sarana penghubung dalam pola klasifikasi. Yang ketiga, mengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan arsip. Unsur kode yaitu beberapa unsur kode. Yang pertama, angka, abjad, gabungan abjad, dan angka. Pola klasifikasi fasilitatif ada contohnya seperti KP, itu digunakan kepegawaian yang bersusun atas nomorik. Yang pertama 001 penerimaan pegawai, 02 pengangkatan pegawai, 03 promosi, dan seterusnya. Di sini saya mempunyai beberapa contoh arsip penggolongannya serta pemberian kode klasifikasinya. Yang pertama, arsip saya akan contoh arsip yang jenis klasifikasi fasilitatif ada dua. Yang pertama, saya mempunyai arsip taspen. Ini contohnya. Ini adalah arsip kartu taspen. Saya di sini sudah memberi kode nomornya. Kalau taspen ini kode arsip taspen yaitu KP, kepegawaian, nomornya KP 06, kesejahteraan, setelah itu 02 taspen. Contoh arsip yang kedua dalam klasifikasi fasilitatif yaitu ada arsip pajak, dan contohnya seperti ini. Ini arsip pajak, kodenya pola klasifikasinya seperti KU keuangan, yaitu KU 01 pelaksanaan anggaran, 00 pendapatan, 00 pajak. Selanjutnya sistem klasifikasi substantif. Saya akan memberikan contoh arsip yaitu cuti mahasiswa. Saya mempunyai arsipnya contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh arsip cuti mahasiswa yang dikelompokkan di klasifikasi substantif. Kodenya PP atau Perkuliahan Penyelenggaraan Pendidikan. Nomornya PP 01 kemahasiswaan, 00 cuti mahasiswa. Di sini saya juga membahas tentang indeks. Apa itu indeks? Suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Fungsi indeks ini
untuk membedakan antara berkas yang satu dengan berkas yang lainnya dan mempermudah penemuan dan penyimpanan arsip. Seperti penulisan indeks nama orang. Penulisan indeks nama orang ini terbagi dua, yaitu strike order dan juga indexing order. Strike order kalau dicontohkan nama aslinya Dr. Ahmad Sagalana, di indeks dibalikkan menjadi Ahmad, Sagalana, dokter. Sedangkan indexing order, contohnya seperti nama asli Dr. Andes Ahmad Sagalana, di indeks kita balikkan juga Sagalana, Ahmad, Dr. Andes. Baiklah, cuma segitu yang dapat saya sampaikan. Salah kata atau pengulangan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.